Ngelain, 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 ngelain. Jadi ini satu kamar habis kebakar gitu. Kita sendiri lagi sholat bang, di saat jam 18.00 itu kan sholat, tiba-tiba kita masuk kamar, tiba-tiba udah apinya besar gitu. Kalau ke orang pernah kebakar nggak orangnya? Orangnya bajunya aja yang kebakar bang. Kalau Lagi dipakai kebakar? Lagi dipakai kebakar gitu, kebakar sendiri. Dan anehnya di situ, kalau ada konsleting listrik nggak mungkin dong bajunya sampai kebakar, orangnya bisa seperti itu gitu. Kan kita lagi jaga nih patroli, yang di dapur, yang di ruang dapur itu tiba-tiba terbakar gitu, kayak baskom gitu kan, kayak ember-ember, kayak pinggan yang di dalam laci dapur itu aja kebakar gitu bang. Gokil, ember, baskom kebakar. Iya, nah di situ anehnya bang. Nangislah dalam kamar, kok bisa kayak gini, orang jahat kalau kiriman orang kok bisa. Bang Apis nangis tuh di situ. Iya di situ, karena kita ngerasa sama istri udah ndak ada apa-apa lagi, kok ini udah mau dihabisin semua gitu. Karena habis semua barang-barang di kamar ya? Habis semua, termasuk kipas itu bang, habis semua. Jadi guys, belakangan lagi viral di sosial media, banyak peralang dan RJ Satset yang juga nge-tag gua. Jadi ada satu teror di rumah yang menyeramkan. Nah, terornya itu bukan berupa suara atau makhluk, tapi teror api. Jadi apinya tuh suka muncul di titik-titik tertentu lalu membakar barang-barang. Nah, selain teror api, jadi barang-barang di rumah itu kerap kelempar, pecah, hancur sendiri tanpa si pemilik rumah tahu siapa yang menghancurkannya. Nah, seperti biasa, gue Fajar Aditya di sini. Sebagai orang yang mempelajari antropologi, kita akan membahasnya secara holistik. Langsung aja kita sapa. Halo Bang Apis. Ya. Makasih udah datang jauh-jauh dari Kalimantan nih. Iya bang. Jadi memang asli Kalimantan ya? Asli Kalimantan. Dari kecil udah lahir di Kalimantan? Iya, dari kecil. Nah, ini viral videonya. Kita tonton dulu bareng-bareng ya Bang Apis ya? Iya bang. Jadi ini satu kamar habis kebakar gitu? Nggak semua satu kamar sih bang, itu ada lemari nggak kebakar, cuma kasur, kayak semuanya itu yang ikut kebakar gara-gara apinya itu kan terlalu besar ya bang ya. Di dalam ruangan itu kan ada kayak kipas angin yang jadi ikut kebakar juga gitu. Itu posisi abang lagi ngapain? Kita sendiri lagi sholat bang, di saat jam 18.00 itu kan sholat, tapi nggak kedengaran, nggak kecium bau api. Kita masuk kamar, tiba-tiba udah apinya besar gitu. Jadi ini abang sama yang lain nih lagi sholat maghrib? Lagi sholat maghrib. Oh, tahu-tahu kamar kebakar sendiri. Iya bang, tiba-tiba kebakar sendiri, dan di situ juga kan nggak ada kabel yang dari arus listrik juga ya bang ya. Jadi kabel nggak kebakar tuh ini kamar? Enggak, kabel nggak kebakar. Stop kontak gitu? Nggak ada, satu aja stop kontaknya bang. Itu. Oke. Dan ini kan kejadian kebakaran berarti titik apinya pindah-pindah nggak di satu tempat? Iya benar, nggak satu tempat. Itu kadang di dapur, di ruang tengah, bahkan di luar juga semuanya kena bang gitu. Berarti total ada nggak lebih dari 50 barang tuh yang kebakar? Lebih sih bang, lebih. Itu lebih dari 50 barang kebakar? Iya lebih, dari 50 barang itu lebih.
Saya lihat terakhir motornya kebakar juga ya? Iya, itu udah kedua kalinya bang yang kebakar motor itu. Itu yang kedua kalinya itu yang paling parah itu. Kalau yang pertama itu masih bisa diperbaiki, yang kedua itu udah nggak bisa lagi. Motornya parkir di mana? Di depan rumah, bukan di teras rumah itu bang. Di depan halaman Jauh rumah. posisi sama kamar itu? Jauh. Dari rumah aja lumayan jauh loh bang. Nggak berdempetan sama rumah gitu. Nah, selain banyak yang kebakaran di rumahnya Bang Apis ya. Iya bang. Jadi itu barang katanya suka kelempar, pecah sendiri tanpa nggak tahu siapa yang ngancurin gitu loh. Iya. Dan ini ada videonya, kita tonton juga bareng-bareng nih guys. Jadi itu pecah piring. Itu ada gelas, ada piring juga bang. Banyak juga itu. Udah beberapa kali yang disapu itu yang baru lagi gitu. Kayak TV-nya yang tiba-tiba kelempar jatuh itu kan tiba-tiba gitu bang. TV kelempar jatuh. Iya, tiba-tiba lempar jatuh sendiri kayak gitu. Rusak itu pecah. Ya pecah dong bang, karena kan jatuhnya itu dari lumayan tinggi juga ya. Karena TV itu kan TV lama juga, ya udah. Dan ini kan pasti netizen banyak yang nanya gitu. Iya. Berarti bukan korsleting gitu ya, listrik ya? Nggak ada sih bang konsleting listrik bang. Bagi saya itu nggak ada karena itu udah lama juga ya kejadiannya. Jadi udah dicek semua juga gitu loh. Kalau ke orang pernah kebakar nggak orangnya tuh? Orangnya bajunya aja yang kebakar bang. Kalau Lagi dipakai kebakar? lagi dipakai kebakar gitu, kebakar sendiri. Dan anehnya di situ. Kalau ada konsleting listrik nggak mungkin dong bajunya sampai kebakar, orangnya bisa seperti itu gitu. Wah ini luar biasa nih. Baik, ditahan dulu ceritanya Mas Apis ya. Ya. Sebenarnya apa yang dialami oleh Bang Apis dan keluarganya, nah ini kita akan bahas di podcast ya. Dan sebelum lanjut, kalau misalnya kalian punya pengalaman horor, langsung aja bisa kirim ke sini. Dan jangan lupa, Clipper RJ5 nanti akan diumumkan top 5 pemenang views terbanyak di akhir bulan Mei. Jadi upload yang baru-baru, jangan yang lama-lama ya guys ya. Jadi upload video yang baru-baru, nanti top 5 Clippers RJL dengan views total terbanyak akan diumumkan di akhir Mei. Langsung aja kita mulai Om Mamat season 6. Musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Seperti biasa guys, kalau di RJ nggak ada narasumbernya, kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Nah ini karena videonya ada banyak banget, kita tonton lagi nih beberapa video kejadian di rumah Bang Apis. Ayam, ya ayam. Boleh. Ya, ya, ya. Boleh. Wah, Boleh. ayam. Ini aja. Ngelain, ngelain, Minum aja. ngelain, ngelain. Ngelain. Ini ayam. Nah ini akan kita bahas di video kali ini. Bang Apis boleh diceritain awal mula kisahnya kayak gimana Bang? Jadi gini bang, sebelum lanjut cerita itu bang ya, saya mau ngasih tahu dulu. Yang tinggal di rumah mertua saya sekarang ini, di rumah istri saya sekarang ya bang ya, itu kurang lebih 2 tahun dan rumah itu sudah 50 tahun. Jadi yang dibangun gitu bang. Di samping itu ada tetangga yang kurang lebih 6 meter lah jaraknya. Di samping itu jalan juga gitu. Jadi di depan rumah juga jalan utama juga. Dan di depan lagi ada parit bang di depan rumah itu gitu. Di belakang rumah ini ada kebun lah gitu. Seperti
rambutan gitu, adalah 2 pokok rambutan gitu di belakang rumah itu. Gitu. Jadi bukan rumah yang dempet-dempet banget gitu. Enggak ya? bang, itu Masih ada kebunnya. agak ya? jarak gitu loh bang. Nah yang tinggal di rumah itu siapa aja bang? Yang ditinggal di rumah itu termasuk saya sendiri bang ya, anak saya yang 9 bulan ini, istri saya sendiri dan ibu mertua saya bang gitu. Yang kakak ipar saya ada juga bang, cuma lain rumah gitu. Jadi saya mau cerita sebelum kejadian yang sempat viral kemarin itu bang ya, di video itu seminggu sebelum terjadinya istri saya yang diteror itu bang ya. Saya ngelihat tiap jam 12 malam itu ngelihat tikus segede lengan orang dewasa ini bang gitu. Kita ngelihat itu udah beberapa kali gitu. Besoknya lagi kita pun sama, tiap jam 12 jam 1 malam kita buat susu itu, tikus itu tiba-tiba muncul dari kompor gas itu, tiba-tiba lari gitu aja bang gitu. Dan sebelumnya itu nggak pernah ada tikus segede itu, ataupun tiap buat susu malam-malam itu nggak pernah ada tikus seperti itu bang. Jadi Bang Apis bikin susu di mana? Di dapur bang. Lagi di dapur nih malam-malam. Malam-malam sebelum kejadian itu di dapur. Lihat tikus segede Lengan orang dewasa bang. gede banget. Iya, dan itu pun kalau di pasar itu mungkin tikus biasa bang ya, tapi di rumah saya ini kan nggak pernah ada tikus besar seperti itu bang gitu. Selama saya tinggal di situ udah lama juga nggak pernah melihat tikus seperti Dan itu. selalu kelihatan jam 12 malam sama Bang Apis. Jam 12 malam, jam 1 malam setiap saya buat susu anak itu bang gitu. Seminggu itu berturut-turut gitu. Akhirnya saya tuh sampailah ke cerita yang tadi istri saya diteror itu bang ya. Diteror pertama itu gitu. Pas saya pulang kerja malam-malam itu istri saya datang ke saya bang gitu. Mas gitu lah, manggilnya mas gitu ya. Kok aneh ya, ada gelas yang tiba-tiba pecah sendiri. Saya bilang gini lah bang, mungkin tikus kali gitu, karena saya kan merasakan kemarin-kemarin ada tikus bang gitu, mungkin tikus kali gitu. Istri saya jawab gini, ya nggak mungkin lah tikus gitu. Kok jauh benar pada tikus gitu. Ya udah, mungkin saya jelasin itu, bilangnya tikus terus bang gitu sama istri saya. Udah tikus mungkin gitu. Ya udah, istri saya diam aja bang gitu. Di hari kedua, hari ketiganya pun sama bang. Pagi-pagi itu tetap dipecahin gelas itu di tempat yang sama juga gitu. Pas saya pulang kerja lagi, istri saya nanya, ini kok sampai 3 kali ya gitu. Sampai 3 kali lempar yang tiap hari ini, kok tiba-tiba gelas ini terlempar sendiri gitu. Habis itu seminggu kemudian bang ya, seminggu kemudian. Sebentar, itu jadi pecahnya di mana? Jauh dari tempat yang simpan gelas itu bang gitu. Di mana? Samping pintu. Pintu mana? Pintu dapur. Oh, dapur lagi nih. Ya dapur lagi. Di rumah kita itu kan ada pintu dapur, ada 4 pintu bang ya. Pintu depan, pintu samping juga, sama pintu belakang, sama pintu dapur samping gitu. Terlemparnya di samping pintu dapur itu bang gitu. Jauh dari agak tempatnya. jauh gitu, kurang lebih 1,5 meter itu tiap harinya itu dilemparnya ke situ gitu, pecah gitu. Setelah itu saya coba, istri saya cerita sama saya itu kan, saya cobalah buat nggak kerja dulu, karena saya kan kerjanya sebagai ojol bang ya, kadang pulangnya malam juga gitu kan. Istri saya juga pernah cerita gitu, saya cobalah gitu, nggak narik gitu ya bang ya, coba pengen jelasin gitu ya. Tiba-tiba dari kamar itu siang itu ada kakak ipar saya mau ke dapur, nggak jadi bang, ngelihat ada sosok nenek-nenek di depan pintu WC gitu. Kok ada nenek-nenek di pintu WC, sedangkan di situ nggak ada orang gitu. Sedangkan saya sama istri saya aja berdua bang gitu. Kakak ipar saya tuh bilang, itu siapa di WC? Yang lagi rebahan, yang rambutnya panjang itu siapa tuh katanya. Tiba-tiba jatuh, ada jatuh barang itu bang, lari itu kakak ipar saya itu lari keluar rumah. Saya tanya, dia lari aja, nggak mau jawab, dia nggak jadi ke WC gitu, gara-gara itu ngelihat ada sosok nenek-nenek gitu bang. Ipar saya pertama ngelihat sesuatu itu
ada sosok nenek-nenek. Kalau saya sendiri nggak bisa ngelihat bang gitu. Jadi nenek-neneknya lagi Rebahan di depan pintu WC bang gitu. Rambutnya panjang. Saya tanya dulu ya. Setelah itu saya tanya keluar rumah itu seperti apa itu gambaran nenek-nenek seperti apa. Saya kuntilanak kah? Saya tanya kayak gitu bang. Seperti nenek-nenek yang udah berumur 60 tahun itu rambutnya panjang putih tiduran gitu, tiduran ngadap ke pintu yang kita mau masuk gitu. Jadi kakak saya itu takut bang, ipar saya itu takut. Belum masuk ke pintu dapur aja dia udah lari duluan karena ngelihat dari jauh itu ada orang, kok ada orang tiduran gitu loh. Sedangkan saya di dalam kamar gitu kan. Akhirnya saya kan nggak kerja nih bang, setelah seminggu nggak kerja gitu. Saya coba mondar mandir di rumah. Setelah itu kan saya kejadian yang kakak saya ini tadi ngelihat itu pas saya nggak kerja kan bang kan gitu. Ya udah saya cobalah dari itu tinggal di rumah dulu gitu untuk ngebuktiin apakah benar kejadian itu gitu kan. kejadian apa lagi yang terjadi? Ya seperti yang di awal itu bang, ngelempar barang itu gitu. Pas di hari seminggu setelah itu bang ya, seminggu setelah kejadian yang tadi lempar barang itu, kan ada kawan ojol saya bang datang ke rumah gitu kan, rumah duduk di inilah di dalam ruang tamu depan gitu, sama saya lah lagi ngobrol lah gitu, tapi nggak bahas masalah itu. Tiba-tiba ada telur itu yang melayang depan muka kita bang gitu, tiba-tiba melayang gitu, pecah. Gimana kita nggak panik? Kalau ini apa kawan saya ini bang ngeliatnya, telur dari mana? Dia panik juga, sempat kaget gitu bang. Telur dari mana tiba-tiba melayang, sedangkan istri saya di luar gitu bang. Sedangkan posisi telur itu melayang dari dalam rumah gitu. Nah, pas saya cek itu mungkin telur yang di dapur yang disimpan ini yang dilemparkan gitu. Itulah baru seminggu itu saya ngebuktiin, berarti bukan tikusnya ini ya gitu. Berarti ini bukan tikus, memang ada yang aneh yang nggak beres di rumah ini gitu. Saya ngalami nggak kerja itu barulah percaya pas telur itu terbang di depan muka kita gitu. Nah, mungkin gitu. kan anaknya 9 bulan lempar telur. Iya, sedangkan anak saya aja dipegang istri saya ya bang ya. Nggak mungkin gitu, nggak mungkin banget gitu bang. Iya. Nah selanjutnya gini bang, habis lemparan telur itu yang kawan saya tadi ini yang dilempar pakai telur ini bang ya, ada lemparan satu kali lagi yang di dapur ini bang gitu. Di dapur ini kan posisinya nggak ada orang ya bang ya, dikunci pintunya bang ya. Tiba-tiba ada barang yang kelempar juga gitu. Terus ya, yang lepas itu kita ngelihat sesuatu yang nggak pernah kita lihat di dalam kamar setelah malam itu bang gitu. Setelah malam kita kan pasti ngelihat kamar ya bang ya, kok kayak ada gorden yang bekas kebakar tapi nggak ada apinya, udah bekas kebakar gitu bang. Di situ kita apa ya, nggak hiraukan, mungkin bekas kebakarnya dulu tapi nggak ketahuan gitu bang gitu. Setelah kita keluar lagi kok gorden depan sama gitu, bekas kebakar tapi nggak ada apinya gitu di situ. Nah setelah itu kita cari orang yang bisa bang gitu, supaya bisa ngelihat rumah ini sebenarnya ada apa gitu. Apakah memang ada hal-hal yang bukan termasuk logika, seperti kayak ada hantu yang dilihat seperti kakak ipar saya tadi tuh bang. Ya jadi saya datangkan orang yang bisa diliatin, malah udah diliatin sama orang yang bisa ini bang, makin parah jadinya gitu loh. Makin ngelempar barangnya ini makin parah gitu. Yang tadi cuma ngelemparnya 1-2 kali pagi gitu. Setelah ada orang ini datang, kok kayaknya makin marah gitu ini hantu gitu loh. Makin parah gitu. Kerap kali yang dilempar dari dapur ke ruang tengah ini, kerap kali yang dilemparkan, dipecahkan bang gitu. Apa ini? Itu kayak piring, di dalam kamar ini kan ada ini bang. Sebelum itu di dalam kamar ini kan tempat tidur kan di keramik ya bang ya. Itu dipecahin piring juga ya bang ya. Di dapur juga sama, piring sama gelas di dalam kamar ini tiba-tiba pecah tapi nggak ada orang di dalam tuh. Saya tengah di luar kamar bang, nggak ada. Memang di kamar tuh nggak ditempatin gitu. Jadi piring yang di dapur pecah tapi di kamar? Di kamar. Siapa yang Padahal bawa? di kamar nggak ada piring sama gelas tadinya? Nggak ada bang. Tiba-tiba dihancurin di atas itu. Tempat tidur itu yang kita tidur di bawah lantai itu bang, sampai keluar rumah semuanya kayaknya dilemparin gitu. Ini makin aneh aja gitu loh. Padahal kita udah cari tahu ya kan bang. Di situ kan saya udah nggak kerja tuh bang. Coba nemenin istri
setiap hari gitu, udah nggak kerja gitu, nggak ngojol karena istri saya ketakutan pengen ngebuktiin ini ada apa di rumah, apakah ada orang gitu, ada orang yang jahil gitu Bang itu ya. lebih bahaya. Iya, takutnya ada orang yang jahil, neror gitu kan, ngelempar barang gitu. Saya coba tutup pintu dapur juga, ditutup gitu ya Bang ya. Ya ternyata itu barang-barang itu tetap aja Bang, yang dilempar itu tetap aja yang dilempar dari ruang tengah dapur itu tetap aja dilempar gitu. Sampai di situ kita kan lagi berdua nih sama istri yang jaga rumah. Istri saya kan ketakutan Bang, saya sendiri gitu. Mau gimana lagi? Ya udah hadapin aja gitu. Istri saya bilang kayak gitu Bang. Mertua saya ini kan takut banget juga sama kayak istri saya Bang. Jadi ya udah hidup dalam ketakutan, tidurnya di luar rumah. Semenjak itu kan memang nggak tidur dalam kamar Bang, nggak tidur dalam kamar. Jadi di kamar itu, 2 kamar itu kan di rumah cuma ada 2 kamar, ditinggalin, nggak tidurin lagi gitu. Oh, jadi sekarang tidur di mana? Nah, tidurnya di depan TV itu yang dibanting itu Bang. Oh, tidur di ruang tengah berarti nih? Ruang tengah. Bareng-bareng semua? Bareng-bareng, 4 orang situ. Anak saya sendiri sama istri saya itu. Nah, jadi tidurnya di depan TV gitu Bang. Ada kejadian apa lagi setelah tidur bareng-bareng itu? Iya itu kita pasti diganggu terus Bang. Saat kita tidur aja itu handphone aja bisa melayang gitu di luar rumah. Padahal pintu itu kan dikunci Bang. Kok handphone istri saya tiba-tiba kebanting luar rumah? Itu dikirain bunyi apa di luar kan. Sekali dicek malah handphonenya di luar rumah gitu Bang. Kan? Itu handphone istri saya kan disimpan di samping dia, kok bisa melayang gitu tiba-tiba gitu. Itu kan kita makin aneh, ini kalau orang nggak mungkin masuk orang gitu ya. Sedangkan tengah malam ini kan udah kamar rumah itu dikunci semua Bang pintunya gitu. Kok tiba-tiba HP ini kebanting keluar, siapa yang ngelempar gitu Bang. Nah di situ kita malam-malam nggak bisa tidur juga kan. Nggak bisa tidur karena jaga-jaga Bang sampai malam itu, sampai lelah, siang malam kurang tidur, jagain juga gitu kan. Kejadian kebakar pertama kali itu gimana? Yang di gorden kamar itu Bang, yang di gorden kamar itu kejadiannya. Maksudnya yang apinya kelihatan gitu? Oh itu di luar Bang, apinya yang kelihatan itu. Kejadian api pertama itu di gorden di ruang depan, ruang depan rumah gitu Bang maksudnya. Itu gimana ceritanya? Itu tiba-tiba timbul api aja Bang gitu. Pas kita di depan TV, itu pun siang-siang, bukan malam gitu. Di gorden tiba-tiba kok ada apinya gitu loh. Yang awal mula kita cuma ngelihat ada bekas aja di kamar sama di gorden itu. Kok ini tiba-tiba timbul api gitu Bang. Jadi kita padamin lah kan di gorden itu gitu. Jadi kita gorden itu diangkat semua, gorden itu dipungutin semua, dimasukkan plastik. Takutnya kebakar lagi gitu. Oh ya guys, sebelum dilanjut nih, gue pengen cerita sama kalian cerita yang nggak kalah horornya sama cerita kali ini. Belakangan kita tahu lah berita-berita tentang ketidakpastian ekonomi yang dikhawatirkan harga barang-barang itu jadi naik. Nah, kalau harga barang-barang jadi naik, udah pasti usaha itu jadi makin berat. Di Indonesia, kita mungkin sering ngeri ya sama hal-hal horor, tapi menurut gue pribadi, yang paling horor itu adalah ketika uang keluar tapi nggak tahu kemana. Bisnis jalan tapi tabungan nggak nambah-nambah. Dan ini bukan cerita horor, tapi ini dialamin sama pelaku bisnis yang nggak punya sistem. Nah, biar bisnis kalian nggak horor lagi nih, gue punya satu solusi yang namanya Odoo. Odoo bisa bantu usaha kalian supaya bisa ke-track dengan mudah, akurat, dan pastinya efisien tanpa buang-buang waktu. Jadi, Odoo ini adalah software kelola bisnis dengan berbagai aplikasi yang memudahkan kita untuk urus semua kebutuhan bisnis secara lebih efisien dalam satu sistem aja. Yang masih bikin invoice manual, keuangan bisnis yang nggak pernah balance, atau langganan aplikasi bisnis yang misah-misah, nah ini bisa banget dicek nih. Jadi mulai dari awal ada transaksi, kalian bisa bikin quotation dan invoice yang profesional dalam beberapa klik aja. Bahkan ngirimnya pun bisa langsung dari Odoo ke email atau ke WhatsApp pelanggan. Stok juga otomatis ke-update ya sesuai transaksi, jadi bisa selalu pantau bila udah butuh restock. Di akhir bulan atau tahun, kalau misalnya kalian mau pantau-pantau penjualan atau mau lihat kondisi keuangan nih, ya bisa sesimpel klik aja. Jadi nggak perlu tuh cocokin transaksi satu-satu, bisnis jadi lebih efisien dan juga transparan.
Odoo juga sekarang makin satset karena udah menyesuaikan sistem perpajakan Indonesia. Ada integrasi dengan online food delivery, support metode pembayaran kris, dan e-wallet. Jadi cocok deh buat kalian yang nggak mau ribet, tapi manajemen bisnisnya itu nggak banyak buang waktu dan biaya. Kalau mau pakai satu aplikasi aja, itu gratis. Dan kalau mau pakai aplikasi lainnya, cukup bayar segini aja untuk akses lebih 70 aplikasinya. Nggak usah pakai lama guys, terutama buat para pelaku usaha, langsung aja cobain Odoo secara gratis. Atau konsultasi sistem bisnis kalian dengan Odoo. Langsung aja klik link di deskripsi sekarang juga. Nah, di hari itu sholat maghrib ya bang ya, sholat maghrib di rumah. Nah, tiba-tiba kayak udah lama kebau asap gitu bang. Asap dari mana ini? Karena udah sering kebakaran ya. Hidung kita nih nyium bau asap dikit langsung kayak panik gitu bang ya. Nah, buka kamar, tiba-tiba udah apinya udah besar bang gitu. Tiba-tiba apinya nyala semua, udah nggak bisa tolong gitu. Kita panik, semua orang di situ ya buat ngambil air siram itu yang di ruangan itu udah kayak nggak jadi apa-apa, kayak udah hitam semua bang gitu. Karena kebakaran ya, kayak kipasnya juga udah habis meleleh semua. Makin hari makin aneh gitu. Bakar kasur itu kan udah parah banget itu bang dalam kamar saya itu. Yang saya alamin itu nangis lah dalam kamar, kok bisa kayak gini orang jahat, kalau kiriman orang kok bisa. Bang Apis nangis tuh di situ. Iya di situ, karena kita ngerasa sama istri udah nggak ada apa-apa lagi, kok ini udah mau dihabisin semua gitu. Karena habis semua barang-barang di kamar ya? Habis semua, termasuk kipas itu bang, habis semua. Kayak lemari itu kan kayak retak gitu karena efek panas bang ya gitu. Dinding juga kayak retak gitu. Mungkin ada 10 menit nggak ketahuan itu udah kasurnya udah habis bang. Gitu. Nah ini kita lihat lagi nih videonya ya, biar kalian nggak lupa ya yang sempat kebakaran tadi. Wah, sampai belakang-belakangnya habis juga ya. Kan kemarin ada yang bilang tuh komen, ya jangan-jangan bikin konten doang sengaja dibakar. Ya menurut manusia yang nggak sampai ke dunia mistis itu bang, pakai logika mungkin ada kabel gitu ya kayak gitu bang. Ya kita panik juga kan waktu itu, kita nggak sempat videoin karena api terlalu besar dalam kamar itu bang ya, terlalu besar. Setelah udah disiram, asapnya udah keluar semua gitu bang ya, udah nggak ada asap lagi, kita udahlah videoin gitu. Ini sisa kamar yang udah bekas kebakar gitu. Jadi setelah itu makin parah lagi bang. Di hari yang lepas kasur yang kebakar ini ya, besok harinya lagi itu bang, kayak TV itu tiba-tiba jatuh sendiri gitu. Kayak televisi itu kok bisa jatuh sendiri, mejanya itu kayak ketarik gitu bang, tiba-tiba TV-nya itu jatuh ke keramik itu, pecah. Itunya yang tempat tombol TV itu kan udah pecah semua bang, karena itu efek yang terjatuh itu. Ya, saya mikir kok ada ya setan yang bisa angkat barang seperti ini gitu. Kuat banget gitu loh. Sampai saya ke dapur lagi, meja makan juga kayak diangkat pecah juga bang gitu. Ngelihat mejanya keangkat? Iya, pertama ngelihat mejanya itu ketarik aja bang, belum dibanting gitu loh. Pas kita masuk ke pintu tengah itu, tiba-tiba boom gitu, tiba-tiba hancur langsung meja makan gitu. Panggil itu kakak ipar buat bersihin sama tetangga itu yang sebelah tuh bang, panggil bersihin, istri saya nggak bisa gitu kan. Panik, dianya panik banget gitu bang.